Setelah kita akan mulai, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali secara daring tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga berlimpah cerah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita umatnya. Yang kami hormati Ustaz Ardiansyah Asri Hussein, LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan sudah membersamai kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Andri terdengar jelas ya Ustaz ya? Alhamdulillah terdengar jelas. Alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh pejuang sirah, Sigma Learning Consultant, Supervisor, SLC Manager, dan seluruh yang hadir di acara Zoom webinar hari ini. Alhamdulillah hari ini 30 Maret 2021 bertepatan dengan 16 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita bertemukan kembali bersama di acara Zoom webinar di kajian seri fikih muamalah, dan tema hari ini adalah gambar bolehkah. Insyaallah kita akan dibersamai oleh Ustadz kita. Sebelum kita mulai, Andri akan swapa terlebih dahulu peserta Zoom yang hadir. Silahkan Bunda, ada raise hand di depan Ayah Bunda. Kita ingin tahu siapa yang sudah hadir di acara Zoom webinar ini. Bisa Ayah Bunda ketik nama, dari mana asalnya. Andri, Bandung. Kita ingin tahu dari mana saja yang sudah hadir. Ini ada Bunda Nurul Latifah dari Batu. Dan sambil menunggu teman-teman hadir, hari ini sudah ada 54 partisipan dari Cilacap, Bengkulu, terus ada dari Madiun. Oke, selamat datang ya Bunda, selamat bergabung di acara Zoom webinar hari ini. Insya Allah kita sudah dibersamai oleh Ustadz. Tema yang pertama, fikih muamalah kita adalah kajian tentang wakaf. Dan insya Allah hari ini kita akan mengkaji tentang bolehkah gambar di dalam produk-produk SDI. Ayah Bunda sekalian, jangan lupa kita punya channel YouTube, dan jangan lupa juga follow IG Sigma Daya Insani dan subscribe YouTube kita Sigma Daya Insani. Dan alhamdulillah semoga yang kita lakukan bersama-sama hari ini menjadikan amal baik untuk kita dengan bertambahnya ilmu kita. Dan sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para hadirin, para peserta Zoom webinar hari ini, senang sekali bisa membersamai Ayah Bunda di acara majelis ilmu ini. Semoga segala sesuatu yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini berlimpah kebaikan, berlimpah pahala, khususnya untuk Ustadz dan umumnya pada kita semua. Dan insya Allah akan terus-menerus pahala mengalir sehingga bisa menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil jaza. Sebelumnya aku juga akan membacakan biodata Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMA. Beliau adalah pendidikan beliau S1 Al-Azhar University Cairo Mesir, S2 beliau dari University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia,
Asal beliau merupakan dari Indagiri Hilir Riau dan sekarang domisili menetap di Jalan Tubagus Ismail 8 Dago Bandung. Untuk istri beliau merupakan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung dari di Unisba, bernama Sultan Muhammad Saleh LCMA, luar biasa. Beliau juga dikaruniai dengan 5 orang anak. Khansa Khayyima, lahir di Kairo, Mesir di tahun 2008. Imaduddin Zangki Al-Ghazi, lahir di Bandung 2010. Muzaffar Qatuz di Kuala Lumpur, Ashraf Qatbi Kuala Lumpur, dan Afra Abida di Bandung. Adapun untuk profesi dan aktivitas beliau merupakan founder dan pengasuh Indonesia Syariah Consulting Center, biasa disingkat dengan ISCC. Beliau juga merupakan Syariah Advisor Samil Group, dan beliau merupakan pembina Ngaji Turas, komunitas bedah kitab klasik. Beliau juga pembina kajian Ini Sunnah, itu juga Sunnah. Studi perbandingan fikih 4 mazhab di sejumlah instansi pemerintahan dan swasta. Insya Allah di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan Sadar Diansyah. Ustaz, sebelum diinformasikan ada bahwa SDI atau buku anak yang diterbitkan SDI semuanya tentulah bergambar, ada komiknya, dan ini menjadi salah satu produk yang identik dengan SDI. Dan tak jarang bukan hanya buku anak-anak, tapi orang dewasa pun setia mengkoleksi produk-produk SDI. Nah, tetapi ada pendapat bagaimana menurut para ulama menilai tentang produk-produk yang ada gambarnya. Terus bagaimana hukum syariat Islam menilai tentang produk-produk atau buku-buku yang bergambar. Itu mungkin Ustaz sebagai pembuka. Mangga kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia kepada kita, diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan tentunya pada siang menjelang sore ini kita diberikan juga kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama bermuajahah dalam thalabul ilmi meskipun secara virtual atau daring. Maka tentu kita berharap waktu yang kita investasikan ini menjadi amal soleh, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali ya pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban ya, tanggal 16 Sya'ban, artinya beberapa hari saja lagi kita sudah akan menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrun mubarak, syahrun azim, Ramadan ya. Maka kita tentu berharap ini menjadi bagian kita untuk memakmurkan serta menunjukkan kegembiraan kita akan datangnya bulan Ramadan, dan tentu kita berharap diberikan umur ya hingga kita sampai ke bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ayah bunda sekalian beserta para pejuang literasi Sikma Daya Insani yang dimuliakan Allah, saya berbahagia sekali pada hari ini kita kembali bersilaturahim ya, belajar, dan temanya juga sangat aktual ya, sangat berkaitan dengan keseharian kita, terutama ayah bunda yang mungkin ya sebagai penikmat atau juga sebagai bagian dari keluarga besar Sikma Daya Insani dalam rangka
menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui produk-produk Sigma Daya Insani. Dan tema kita yaitu gambar bolehkah, ya, gambar bolehkah gitu. Ini tentu menjadi penting karena sebagai muslim kita meyakini betul kehidupan kita itu tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Masuk Islam secara totalitas artinya kita menerapkan Islam tidak semata-mata pada aspek ibadah, tetapi juga pada aspek muamalah, termasuk aktivitas kita dalam berjual beli ataupun dalam menjalankan misi literasi di Sigma Daya Insani, ya. Dan ulama menguraikan maksud dari totalitas beragama itu adalah la na'khuzu hukman wa natruku hukman. Jadi kita tidak tebang pilih gitu ya, atau tidak memilih hukum dalam Islam. Namun kita harus mengambil sepenuhnya secara totalitas, baik itu pada aspek ibadah maupun pada aspek muamalah, ya. Jika selama ini mungkin kita banyak berbicara tentang aspek ibadah, maka pada hari ini kita menguraikan satu topik tentang fikih muamalah, ya. Gambar bolehkah? Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa topik ini menjadi penting, ya? Karena memang ada sejumlah hadis yang sahih dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan gambar atau menggambar, ya. Dan tentunya ketika Nabi membicarakan suatu topik, hal itu tentulah penting dan harus mendapat perhatian kita semua, ya. Karena kalau misalnya dia tidak diuraikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu tidak menjadi polemik, ya, atau tidak menjadi permasalahan, karena dia diungkapkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijabarkan dan diuraikan oleh para ulama, baik dari generasi para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai atba'ut tabi'ut tabi'in, ya. Maka tentu kita harus, ya, memperhatikan dan membaca, ya, penjelasan-penjelasan itu secara benar, agar tadi aktivitas kita tidak semata-mata aktivitas keduniaan, tapi ada nilai ibadahnya, ada value ibadahnya. Itu yang kemudian akan kita perjuangkan. Hadirin muslimin, muslimat, ayah bunda, para pejuang literasi Sigma Daya Insani, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun, ya. Nabi bersabda, pelukis atau pembuat gambar akan mendapat siksa yang teramat pedih pada hari kiamat, ya. Ini hadis yang pertama yang menguraikan tentang gambar dan menggambar, ya. Kita belum uraikan bagaimana penjelasannya dan bagaimana pendapat para ulama. Kita baca dulu, ya, beberapa hadis ini karena agar kita mendapat gambaran dasar dulu terkait hukum gambar atau menggambar ini. Hadis yang kedua juga hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, ya. Kata Nabi, orang yang membuat suar, ya, orang yang membuat suar, membuat gambar, ya, akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian buat, hidupkan apa yang telah kalian gambar, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, ya. Ini hadis yang kedua. Tentu secara tekstual, ya, secara zahir, ya, kita akan menangkap bahwa ini larangan yang sangat tegas, larangan yang sangat keras. Bahkan mayoritas para ulama, larangan ini itu masuk kategori zambun kabir, ya, termasuk dosa besar. Larangan membuat gambar dan menggambar ini, ya. Meskipun nanti kita perlu uraikan gambar apakah yang dimaksud oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadis yang diuraikan oleh baginda Rasul itu dari Bukhari pula, ya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang menggambar-gambar atau membuat gambar atau melukis sebuah lukisan, kullifa yaumal qiyamati ayanfukha fiha ruh, ya,
maka pada hari kiamat kelak, kata Nabi, dia akan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada gambar-gambar, lukisan-lukisan yang dia buat. Walaisa binafikhin, dan tentu dia tidak akan mungkin bisa melakukannya. Selanjutnya dalam hadis yang lain pula Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, ya. Jadi semua tukang gambar, ya, tukang lukis itu tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam, ya. Kemudian setiap gambar yang dulu dia pernah buat, yang pernah dia ciptakan di dunia, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, gambar-gambar itu akan mengazabnya di neraka jahanam. Ya, nauzubillah min zalik. Ini berupa hadis-hadis larangan gambar dan menggambar. Namun kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah selain larangan-larangan yang bersifat umum tadi, ya, ternyata kita akan menemukan beberapa hadis yang khusus, ya, terkait hal ini. Contoh hadis dari riwayat An-Nasa'i, hadis yang sahih dari Ubaidillah bin Abdullah, beliau berkata bahwa suatu ketika Abi Thalha Al-Ansari, ya, itu didatangi oleh sahabatnya, ya. Jadi dan ketika itu bersama dengan Thalha ada Sahal bin Hunayf, gitu ya. Kemudian fa'amaru Abu Thalha insanan yanzi'u namatan tahtahu, gitu ya. Nah, kemudian Abu Thalha ini memerintahkan seseorang untuk melepaskan tikar yang ada di bawahnya, gitu ya. Karena menurut Abu Thalha itu ada sesuatu yang terlarang, harus dilepas, gitu. Kemudian Sahal bertanya, kenapa engkau melepasnya, gitu. Kemudian kata Abu Thalha, sebab di tikar itu ada gambar, gitu. Kata beliau, ada gambar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentang larangan menyimpan gambar, gitu, ya. Nah, seperti engkau juga mengetahuinya, kata Abu Thalha kepada Sahal bin Hunayf, gitu ya. Kemudian kata Sahal, ya, menyanggah pandangan dari Abu Thalha Al-Ansari, kata beliau, ya betul, tapi bukankah yang Nabi maksudkan itu adalah gambar selain gambar yang ada pada pakaian, gitu ya. Jadi gambar-gambar itu ternyata tidak semua, ya, dalam persaksian dari Sahal yang dilarang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada gambar yang dilarang, ada gambar yang kemudian tidak dilarang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Abu Thalha mengatakan, betul, kata beliau, bala walakinnahu atyabu li nafsi. Tapi kata beliau, saya memilih untuk tidak menyimpannya, gitu, ya, karena itu lebih menenteramkan saya. Masya Allah. Jadi hadis ini, hadirin sekalian, muslimin muslimat, ayah bunda sekalian, menyebutkan kepada kita bahwa ada isyarat dari Abu Thalha sendiri. Betul, Nabi melarang gambar, tapi tidak semua gambar, gitu, ya. Nah, bagi yang kemudian ingin menolak semua gambar, dipersilakan. Tapi kemudian jika dia menyimpan beberapa gambar yang dikecualikan, atau kemudian memiliki gambar-gambar yang dikecualikan, maka itu diperbolehkan. Meskipun pada cerita Abu Thalha, beliau memilih tidak menyimpannya atau tidak memilikinya. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu, penting kemudian ketika kita berbicara hukum itu, satu, kita harus tahu dulu definisi yang dimaksudkan dalam hukum atau dalam hadis tertentu, ya. Karena apa? Karena definisi, ya, atau pemahaman terhadap sesuatu itu menjadi bahan dasar untuk menetapkan hukum, ya. Bahkan menurut para ulama, ya, gambaran tentang hukum atau definisi sesuatu itu menjadi dasar pengambilan hukum, ya. Berbeda definisinya itu bisa berbeda hukum. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ini persis seperti yang disepakati oleh para ulama bahwa definisi itu penting, ya, karena ada kaidah dalam fikih, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih, ya. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Nah, ini kira-kira mau diterjemahkan lagi atau nggak perlu ini? Ini kayaknya ayah bunda sudah jago-jago bahasa Arab semua ini. Harus wajib diterjemahkan, Ustaz. Oh, perlu, ya.
Baik ya. Baik, saya akan terjemahkan. Ini husnuzon ya, husnuzon ayah bunda, para pejuang literasi SD ini tawaduk semua ini, Masya Allah ya. Baik, Amin, insya Allah. ya baik. Kata para ulama, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Hukum atas sesuatu itu ya adalah bagian dari gambaran definisinya atau gambaran status sesuatu gitu ya. Kata beliau, kata para ulama, fala tuhkam ala syai'in atau fala tahkum ala syai'in, maka tidak boleh kita menjatuhkan hukum atau para ulama tidak akan menjatuhkan hukum pada sesuatu illa ba'daan tatasawwarahu gitu, kecuali setelah mendefinisikan apa yang sedang dibahas, apa yang kemudian sedang diuraikan gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dan definisinya itu harus tasawwuran taman, haruslah definisi yang jelas yang tidak meragukan. Hatta yakunal hukmu mutabiqan lil waqi'. Agar apa kata para ulama? Agar hukumnya itu jatuh dengan proporsional, benar gitu ya. Wa illa hasala khalalun kabirun jiddan. Karena kalau tidak ya kita pukul rata saja ya, tidak didefinisikan perkara yang dimaksudkan atau perkara yang sedang dibicarakan, itu bisa menimbulkan kekeliruan dan kebingungan ya, bahkan terjadi kerusakan pada pemahaman kaum muslimin gitu. Nah, ini dasar bahwa setiap sesuatu itu perlu didefinisikan dulu, itu seperti mana ketika Allah menggambarkan cerita Nabi Musa dan Khidir ya. Kan kita tahu bahwa Nabi Musa meminta kepada Khidir untuk membersamainya gitu ya. Dan di antara cerita itu Khidir berkata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra gitu ya. Ketika kata Khidir, apakah engkau bisa bersabar ikut denganku? Maka Musa langsung menjawab, Nabi Musa alaihissalam menjawab, saya akan bersabar gitu. Maka apa jawaban Khidir? Kata beliau, bagaimana mungkin engkau bisa bersabar membersamaiku sementara engkau belum tahu ya, belum tahu ilmunya, belum tahu gambarannya, belum tahu duduk persoalannya gitu. Nah, ini diuraikan contohnya seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, yang mengarang kitab tafsir ya, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan ya. Beliau menguraikan bahwa cerita Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ini menggambarkan kepada kita al-amru bitta'anni wa tathabbut gitu ya. Untuk berhati-hati ya dan perlahan-lahan ya sebelum menjustifikasi sebuah perkara gitu. Ya, wa adamul mubadarah ilal hukmi ala syai'i, dan tidak tergesa-gesa kata beliau, tidak terburu-buru untuk menghukumi sesuatu hatta ya'rif ma yuradu minhu ya, ma huwal maksud, sampai dia betul-betul tahu apa yang dimaksud pada larangan tersebut, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, nah bagaimana definisi gambar ini sendiri? Nah, ya, ini kita akan uraikan. Baik, muslimin muslimat, ayah bunda sekalian, bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama terkait definisi gambar yang Nabi maksudkan pada hadis-hadis tadi, gitu ya. Baik kemudian yang mengharamkan atau kemudian yang menghalalkan sebagian, gitu ya. Secara umum, kalau kita ingin sederhanakan perbedaan itu, satu, ya, bahwa ulama mengatakan gambar itu ada dua jenis. Ada gambar makhluk yang tidak bernyawa, ada gambar makhluk bernyawa. Nah, ini disepakati oleh para ulama ya. Jadi gambar itu ada gambar makhluk yang bernyawa, ada gambar makhluk yang tidak bernyawa gitu ya. Baik, tentang gambar makhluk yang bernyawa, maka ulama mengatakan bahwa satu ya, mengharamkan secara mutlak apapun jenis gambar ya. Ini pendapat yang pertama secara umum ya. Menyimpulkan dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi dengan sandaran bahwa hadis itu berlaku umum ya. Contoh seperti kalimat kullu musawwirin ya gitu ya. Nah, itu menurut pendapat ulama yang pertama ya, atau kelompok yang pertama yang mengharamkan bahwa sifatnya umum ya, general gitu ya. Artinya setiap penggambar atau semua penggambar, semua tukang lukis, semua fotografer, maka itu diharamkan ya, baik gambarnya ataupun pekerjaan menggambarnya gitu ya. Jadi mutlak gitu ya, baik yang mujassamah atau ghairuha. Artinya apa itu mujassamah? Baik yang berbentuk patung 3 dimensi, ada bayang-bayangnya,
atau yang tidak sama sekali. Artinya semua jenis gambar, apapun bentuknya, dengan teknologi apapun, dengan cara apapun, itu diharamkan. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama, ya. Nah, di antara yang kemudian mengadopsi pendapat yang pertama ini, misalnya Komisi Fatwa Arab Saudi, ya, Lajnah Daimah, kemudian termasuk juga para ulama-ulama Arab Saudi, ya, katakanlah seperti Abdullah bin Bas rahimahullah, ya, kemudian Al-Utsaimin, kemudian beberapa ulama-ulama terkemuka Arab Saudi, gitu ya. Itu memilih pendapat mengharamkan semua jenis gambar, ya. Ada pengecualian misalnya kalau untuk keperluan dokumentasi, paspor dan lain-lain, gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pengharaman itu tidak bersifat mutlak tapi muqayyad, ya. Dia terbatas pada gambar-gambar tertentu, ya. Artinya tentang gambar yang bernyawa ini, kelompok kedua ini mengatakan tidak semua gambar bernyawa itu diharamkan. Nah, kalau yang pertama, semua gambar yang bernyawa diharamkan. Apakah itu hewan, apakah itu manusia, itu diharamkan secara mutlak tanpa pengecualian, gitu ya. Nah, ada pengecualian sedikit sekali tadi, ya. Artinya pada hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti paspor dan lain-lain. Sementara pendapat yang kedua, ya, ini mengatakan bahwa pengharaman itu bersifat muqayyad, ya, dia terbatas pada gambar-gambar tertentu yang memang ada kriterianya, gitu, ya. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Adapun makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, matahari, bulan, ya, kemudian air, ilalang dan lain sebagainya, maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Secara umum hal itu diperbolehkan, ya, hal itu diperbolehkan, gitu. Kalau gambarnya tidak bernyawa. Maka tadi ketika di awal judul yang kita beri adalah gambar bolehkah, gitu ya. Maka kalau dia gambar itu tidak bernyawa, maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa hal itu diperbolehkan, ya. Nah, ini terutama kalau dalam rangka edukasi, dalam rangka pembinaan dan pendidikan. Adapun makhluk yang bernyawa, nah disinilah ada perbedaan di kalangan para ulama, gitu, ya. Dan perbedaan itu kita perlu ketahui, ya, perbedaan yang mu'tabar, ya, perbedaan yang memang diakui karena kedua-dua pendapat itu ada sumbernya, gitu ya. Baik, selanjutnya terkait dengan hukum gambar misalnya, ya, tadi kita uraikan bahwa pendapat pertama itu mengharamkan, ya, mengharamkan secara umum terkait dengan gambar, ya, terkait dengan gambar, baik itu gambar makhluk yang bernyawa, gitu ya, baik dia yang 3D, ya, yang berupa patung yang ada bayangannya ataupun yang tidak. Artinya pendapat yang pertama ini mengharamkan, dalilnya adalah keumuman hadis-hadis Rasul yang telah kita bacakan di awal tadi. Jadi di hadis itu menurut pendapat yang pertama tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan hadis An-Nasa'i tadi itu sebagai bukti, ya. Bahkan nanti juga beberapa hadis termasuk nanti hadis cerita tentang Ibunda Aisyah, ya, yang ketika remajanya itu punya mainan patung, ya, boneka, dan Nabi tidak melarangnya, gitu. Nah, ini artinya pendapat ulama kelompok yang kedua mengatakan bahwa untuk anak-anak itu diperbolehkan atau bisa kita katakan ada sebagian gambar yang diperbolehkan, ya. Nanti kita akan uraikan pada aspek yang mana saja gambar itu diperbolehkan menurut pendapat ulama kelompok yang kedua yang menghalalkan gambar atau menggambar, gitu. Baik, secara umum, ya, bahwa mengapa gambar itu diharamkan, ulama menyimpulkan paling tidak ada 3 sebab. Yang pertama, satu, karena menandingi ciptaan Allah sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, gitu, ya. Jadi tidak boleh dan dilarang, ya, manusia itu berupaya menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan yudoihuna, ya, atau mudohah, ya, artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membuat sesuatu semirip mungkin dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada maksud menandingi ciptaan Allah, itu diharamkan. Yang kedua, mengapa gambar diharamkan? Karena menyerupai perbuatan kaum ahlul kitab. Ini sebagaimana hadis dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga,
karena gambar itu bisa menjadi sarana kemusyrikan, ya. Ini sebagaimana hadis atau penjelasan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa gambar itu dikhawatiri mendorong mengantarkan kita itu rusak tauhidnya karena menyembah, mengagungkan, memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Baik. Kalau tadi kita uraikan bahwa seperti Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama, ya, para masyayikh yang kemudian aktif dan terlibat di Lajnah Daimah, ya, Komisi Fatwa Arab Saudi ini, itu ada pada kelompok yang mengharamkan, ya, dengan keumuman hadis tadi, ya, tanpa pengecualian, gitu. Nah, adapun kemudian kelompok ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah, ya, ini jenis gambar, ya, kelompok kedua mengatakan bahwa tidak semua gambar bernyawa itu diharamkan, ya, tidak semua gambar yang bernyawa itu diharamkan. Kalau yang pertama tadi, setiap gambar yang bernyawa itu diharamkan. Nah, yang kedua, tidak semua gambar bernyawa itu diharamkan. Contoh seperti uraian Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Ini seorang ulama kesohor, ulama besar Arab Saudi, bahkan juga dihormati di Indonesia karena dari halaqah, dari tangan beliau itu lahir para ulama yang menjadi tuntunan kita di Indonesia, ya. Bahkan Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini juga dihormati di dunia Islam, ya. Ini beliau adalah seorang ulama dari zuriat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga Alawi, ya. Ayah beliau bernama Abbas, ya. Beliau ini sanad zuriatnya ataupun keturunannya itu tersambung langsung ke cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu an, ya. Nah, beliau lahir di kota Mekah dan wafat di kota Mekah, gitu, ya. Banyak kemudian mencurahkan ilmu, berdakwah di kota Mekah, ya, baik itu di masyarakat bahkan di kalangan kerajaan, ya. Bahkan rahimahullah, beliau itu mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la, bahkan di samping kuburan Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya, Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasul yang pertama, ya. Jadi subhanallah, ya. Ini artinya memang beliau sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh orang-orang di tanah suci maupun di dunia Islam, gitu, ya. Beliau banyak mengarang kitab, ya, misalnya ada kitab Fahim Yajib an Tusahhah, ya, kemudian juga ada kitab Manhajus Salaf, ya, fi Fahmin Nusus, ya, kemudian juga ada kitab Huwallah, ya. Bahkan salah satu kitab yang cukup banyak dibaca dan menjadi rujukan di pesantren-pesantren Indonesia itu kitab Jala'ul Afham Syarhi Aqidatil Awam, ya. Jadi beliau ini yang mensyarah, ya, kitabnya Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Aqidatul Awam, ya, Masya Allah, ya. Jadi beliau mengarang kitab yang mensyarahkan kitab Aqidatul Awam itu dengan judul Jala'ul Afham Syarhi Aqidatil Afham, ya. Itu Syarhi Aqidatil Awam, ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa ilmu beliau, ya. Nah, apa pendapat beliau terkait dengan gambar yang bernyawa ini? Nah, Masya Allah, ini penting, ya, ayah bunda sekalian, para pejuang-pejuang literasi, ya, kemudian yang menonton siaran kita pada siang atau sore hari ini, baik itu di Kota Bandung, Jawa Barat, ataupun di seluruh pelosok di tanah air, ya. Apa pendapat beliau rahimahullah tentang gambar makhluk yang bernyawa? Kita simak, ya. Ini seperti mana yang diuraikan dalam kitab Majmu'ul Fatawa war Rasail, ya. Beliau menyebutkan, fa'lam annal mujma' ala tahrimihi min taswiril akwan majtama'a fihi khamsatu quyudin inda ulil irfan. Kata beliau bahwa yang disepakati haramnya makhluk yang bernyawa itu apabila terpenuhinya 5 syarat. Nah, ini penting nih, ya. Tolong ayah bunda dicatat betul-betul, ya. Ada 5 syarat, kata beliau, bahwa gambar bernyawa itu diharamkan. Ya, pertama, kata beliau, gambar itu berupa manusia atau hewan, dia bernyawa, ya. Nah, jadi kaunus surah lil insan au lil hayawan. Ya, jadi syarat yang pertama, haramnya gambar itu kalau dia gambar manusia atau gambar hewan. Ini baru syarat yang pertama, ya, belum syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kata beliau rahimahullah, gambarnya dalam bentuk yang sempurna.
kaunuha kamilatan, ya, sempurna. Nah, jadi kalau misalnya hanya lukis ada bagian kepala yang nggak ada bagian tangan, atau hanya kepala sampai pinggang, kaki nggak ada, maka ini tidak termasuk yang diharamkan. Jadi harus lengkap. Gambar itu harus lengkap, utuh, gambar makhluk manusia ataupun hewan. Gitu. Syarat yang ketiga, kata beliau, gambar itu berada di tempat yang dimuliakan. Dimuliakan, misalnya ya di ruangan kita dimuliakan gitu ya. Artinya dia diagungkan, dimuliakan, dan dielu-elukan gitu ya. Nah, jadi bukan berada di tempat yang diinjak atau direndahkan. Tapi kalau dia berupa keset, serbet gitu ya, karpet, diinjak-injak nggak ada masalah, kata beliau. Nah, gitu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, terdapat bayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Subhanallah, ya. Muslimin, muslimat, ayah bunda sekalian, kata beliau, gambar yang diharamkan itu harus ada bayang-bayangnya, seperti patung, gambar 3D yang ada bayang-bayangnya, itu baru diharamkan. Maka kalau gambarnya tidak ada bayangan, kata beliau, itu tidak diharamkan. Masya Allah, ya. Ini penjelasan seorang Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Syarat yang kelima, kata beliau, gambar bernyawa yang diharamkan itu adalah gambar itu bukan termasuk untuk anak-anak kecil. Nah, artinya kalau gambar itu dibuat untuk anak kecil, apakah buku berupa edukasi, pendidikan, penjelasan, dan lain-lain, maka tidak termasuk ke dalam gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Ya. Saya rasa dari penjelasan Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian sudah bisa menyimpulkan ya bahwa gambar-gambar yang ada pada buku-buku ya, pada buku-buku anak-anak, pada buku-buku remaja, pada buku-buku pelajaran itu tidak termasuk gambar yang diharamkan gitu ya. Baik. Ustadz, apakah cukup dengan penjelasan Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani meskipun beliau Masya Allah? Nah, kita coba lihat bagaimana pendapat kedua misalnya. Ya, terkait dengan yang menghalalkan gitu ya. Ini misalnya seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, kata beliau, memang pertama ulama bersepakat gambar makhluk tidak bernyawa itu dihalalkan, tidak ada perbedaan. Ulama berbeda pendapat tentang makhluk yang bernyawa, apakah haram atau tidak. Nah, kata beliau, terkait dengan makhluk yang bernyawa ini ada 9 jenis, kata beliau. Ya, ada 9 jenis. Yang pertama ada yang sangat diharamkan. Nah, itu beliau juga tidak menafikan, sangat diharamkan apa? Patung, kata beliau. Itu patung diharamkan, sangat diharamkan, kata beliau. Ini terutama kalau patungnya itu yang disembah, ya seperti maaf ya patung-patung agama ya agama tertentu gitu ya. Ini kata beliau pembuatnya itu kufur atau kafir, ya karena dia sudah menjadi mujassim ya, orang yang membentuk tubuh yang itu menjadi otoritas Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi secara umum kata beliau patung yang untuk disembah itu sangat diharamkan dan termasuk dosa besar ya. Kemudian pembuatnya itu bisa dianggap kafir gitu ya. Oke, yang kedua berdosa juga ya, termasuk dosa besar tapi dosanya tidak sebesar yang pertama. Itu kalau dia membuat patung bukan untuk disembah. Nah, kalau tadi yang disembah ya itu dosa besar. Yang kedua ini membuat patung tapi tidak untuk disembah gitu ya, namun dia membuat patung itu mirip seperti manusia atau mirip seperti hewan gitu ya. Nah, ini kata beliau juga diharamkan tapi bergantung kepada niatnya. Kalau memang niat pembuatnya untuk disembah maka dia berdosa besar sama seperti jenis yang pertama. Tapi kalau dia hanya misalnya kreasi ya, kemudian apa namanya berupa apa namanya untuk uji bakat ya dan talent dan lain sebagainya, maka kata beliau itu juga dilarang gitu ya. Namun dosanya tidak sebesar yang pertama. Jenis yang ketiga kata beliau tingkatan di bawah lagi, tetap berdosa tapi lebih kecil gitu ya. Ini apabila patung itu adalah patung orang-orang terhormat ya, seperti raja, presiden, pemimpin, tokoh gitu ya. Nah, kata beliau ini meskipun apa namanya mendapat dosa yang sama gitu ya, karena khawatir nanti ada sifat mengkultuskan gitu kata beliau. Terutama kalau yang dilukis itu atau yang dibuat patung itu para pemimpin-pemimpin zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang lalim gitu, ya, yang suka menganiaya rakyatnya, menindas rakyatnya, ya, memenjarakan para ulama gitu misalnya, gitu ya. Nah, ini kata beliau itu termasuk yang diharamkan.
ya termasuk yang diharamkan meskipun keharamannya itu tidak sebesar level yang pertama atau level yang kedua. Baik, jenis yang keempat itu apabila patung dibuat tidak untuk disanjung, ya. Jadi lebih kepada patung-patung untuk tadi ya, artinya untuk misalnya pendidikan, edukasi, untuk mainan anak-anak dan lain sebagainya, maka pendapat yang kedua ini itu sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh, gitu ya. Nah, jadi patung mainan patung yang berupa mainan anak-anak gitu ya, atau misalnya patung manisan kan, misal ada tuh kayak es krim gitu ya, berbentuk singa atau berbentuk ayam ya, atau permen ya, itu sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh ataupun mubah gitu. Baik, jenis yang kelima ini semakin ke bawah semakin rendah ya tingkat dosanya, yaitu gambar makhluk yang bernyawa tapi tidak tiga dimensi. Nah, kalau yang pertama tadi tiga dimensi, ya patung tiga dimensi. Itu sebagian umum pendapatnya mengharamkan kecuali patung untuk anak-anak atau patung untuk dimakan. Gitu ya. Nah, yang kelima ini, jenis yang kelima ini yang tidak tiga dimensi, yang tidak ada bayang-bayang. Gitu ya. Nah, ini kata beliau, ini juga termasuk dimakruhkan atau dilarang meskipun dia tidak berupa patung, kalau yang dilukis itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim gitu. Kalau tadi patung, ini gambar gitu ya. Yang keenam ya, yaitu gambar yang bukan tiga dimensi ya, kemudian tidak dimuliakan ya, maka itu dikatakan makruh ya kalau ada unsur memamerkan kemewahan ya, memamerkan kemewahan, misalnya tidak untuk mengagungkan, misalnya ada lukisan keluarga, ada di rumah yang besar, ya, kemudian dengan hiasan berlian, permata, dan mutiara misalnya, ya, menunjukkan kemewahan, maka itu makruh kata beliau. Ya, makruh, karena memang tidak dibuat untuk mengagungkan, tapi ya untuk keperluan sendiri, keperluan keluarga, tapi ada unsur memamerkan. Gitu, ya. Yang ketujuh kata beliau, gambar bukan makhluk yang bernyawa seperti pohon, laut, maka ini tidak ada perbedaan, itu diperbolehkan. Ya. Yang kedelapan kata beliau fotografi. Nah, fotografi ya berupa gambar ya yang diambil menggunakan alat atau teknologi tertentu, maka hukum asalnya kata beliau itu boleh. Boleh. Nah, yang kesembilan, patung dan gambar yang diharamkan apabila dihinakan maka statusnya berpindah dari haram menjadi halal, gitu ya. Ini dihinakan bukan dihina, artinya dia tidak dimuliakan, gitu ya. Nah, jadi contoh kan ya gambar-gambar yang kita buat untuk buku-buku ya, untuk komik gitu ya, kemudian misalnya hal-hal yang memang kita butuhkan untuk menguatkan pemahaman remaja, anak-anak serta keperluan pendidikan gitu ya. Itu diperbolehkan kata beliau ya. Diperbolehkan karena memang dia dibuat bukan untuk dipuja, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk diagungkan, hanya untuk keperluan pendidikan saja gitu. Nah, ini pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mantan Ketua Asosiasi Ulama Dunia Internasional gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang juga kita perlu tahu ya. Nah, ini seperti apa sih pendapat Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Nah, ini tentu melihat foto ini barangkali saya yakin antara ayah bunda sekalian pernah ya, mungkin 2-3 pekan terakhir itu banyak ya diposting di media-media sosial media, baik itu lokal maupun internasional. Beliau salah seorang ahli tafsir dunia, Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni rahimahullah ya. Beliau yang mengarang kitab Safwatut Tafasir ya. Ulama kelahiran Syria namun kemudian meninggal di Turki gitu ya. Masya Allah. Nah, apa pendapat beliau ketika ditanya tentang gambar? Beliau tidak mengeluarkan semata-mata pendapatnya, tapi mengutip pendapat ulama yang jauh lebih senior dibanding beliau, di antara Syekh Al-Imam An-Nawawi ya. Nah, ini salah seorang ulama terkemuka dunia, pengarang kitab Arba'in An-Nawawi, kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin, juga pengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, kemudian juga sejumlah kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam dan para ulama serta cendekiawan baik lokal ataupun mancanegara gitu ya. Beliau mengatakan, mengutip pendapat Imam An-Nawawi,
inna jawaz ittikhazi suwar innama huwa idza kanat la zilla laha wa hiya ma'a dzalika mimma yuta' wa yudas au yumtahan bil isti'mal kal wasaid. Kata beliau, Imam An-Nawawi menyampaikan gambar yang diharamkan itu ya, atau gambar yang diperbolehkan itu, kata beliau ya, maaf, gambar yang diperbolehkan apabila gambar itu tidak ada bayangnya. Ya, artinya dia bukan patung dan bukan pula gambar 3 dimensi gitu. Ya, gambar biasa di atas buku, di atas kertas gitu ya. Nah, itu kata beliau. Ya, dan dia tidak dibuat untuk diagungkan atau dimuliakan gitu ya. Dan beliau juga mengutip pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini yang pengarang kitab Fathul Bari, Syarhu Sahih Al-Bukhari ya. Jadi beliau mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama dari Asqalan, Palestina, yang menulis kitab Fathul Bari menjelaskan hadis-hadis Sahih Bukhari. Ya, beliau mengutip kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, hasilun ma fi ittikhazi suwar in annaha in kanat dzata ajsamin hurrima bil ijma' wa in kanat raqman fi thawbin fa arba'atu aqwal. Kata beliau, kalau gambar itu ada bayangnya, gambarnya 3 dimensi lengkap sempurna, maka itu diharamkan tanpa ada perbedaan. Beliau mengutip pendapat Ibnu Hajar. Namun kalau dia tidak ada bayang-bayang, ya tidak 3 dimensi ya, atau tidak lengkap ya, maka kata beliau, kata Ibnu Hajar, ada 4 pendapat para ulama. Subhanallah, ada 4 pendapat para ulama. Baik, saya langsung sebutkan apa pendapat beliau ya. Yang pertama katanya, pendapat yang pertama boleh secara mutlak. Karena apa? Tadi hadis dari An-Nasai ketika Abu Thalha Al-Ansari ingin membuang gambar yang ada pada kain atau pada baju. Kan ditegur oleh Sahal, kata beliau, Nabi tidak melarang gambar yang ada pada baju atau pada sesuatu gitu ya. Jadi berupa gambar, yang dilarang itu adalah ya berupa patung dan gambar-gambar yang punya bayang gitu ya. Nah, ini kelompok yang pertama boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak gitu. Mau itu di buku, mau itu di komik, mau itu di apapun ya, maka pendapat pertama membolehkan secara mutlak. Pendapat yang kedua, kata beliau, mengutip pendapat Ibnu Hajar yang mengharamkan secara mutlak. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi menghalalkan, yang kedua mengharamkan secara mutlak. Yang ketiga, itu jika gambarnya dapat menetap dengan keadaan yang bisa berdiri, ya, lengkap gitu ya, maka dia diharamkan. Tapi kalau terpisah gitu ya, tidak ada kaki, tidak ada tangan atau separuh badan saja, maka tidak termasuk yang diharamkan. Ini pendapat yang ketiga. Jadi membedakan. Pendapat yang keempat, jika gambarnya merupakan gambar yang diremehkan, ya artinya tidak dibuat untuk diagungkan, dimuliakan, disucikan, dikultuskan, maka gambar itu boleh. Ya. Nah, yang dilarang itu tadi kalau ada pengkultusan, pengagungan, pemuliaan, itu yang diharamkan. Ini pendapat yang keempat, kata Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Masya Allah, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya, serta menerima segala amal soleh beliau, dan semoga beliau dikumpulkan bersama para siddiqin, syuhada, dan sholihin, dan semoga pula Allah berkenan mengumpulkan kelak kita bersama beliau, bersama Rasul dan para sahabat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, nah saya ingin kutip lagi yang terakhir ya, mohon izin para ayah bunda sekalian, ini biar lengkap, biar komplit ya, biar kita itu punya hujah, punya argumentasi, ya, punya dalil yang kuat gitu. Ya. Baik, apa pendapat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Nah, ini ayah bunda, coba siapa yang tidak kenal beliau? Kalau yang belum kenal ya, habis ini googling siapa sih Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Tapi saya yakin ya, ini para ayah bunda, keluarga Sigma Daya Insani ini pembaca semua ya, pejuang-pejuang literasi, pejuang-pejuang ilmu ya, perindu-perindu surga semua insyaallah, amin ya Rabbal Alamin ya. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini beliau ditanya apa hukum gambar atau menggambar. Apa kata beliau? Kata beliau, hukum gambar atau menggambar ulama secara umum terbagi dua pendapat, kata beliau. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama terkait dengan gambar atau menggambar makhluk yang bernyawa.
Kata beliau, yang pertama, inna suwar muharramatun itlaqan bi jumlatiha. Pendapat yang pertama itu yang mengharamkan secara mutlak, kata beliau. Di antara dalil adalah ketika Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar. Nah, gitu. Itu teksnya ya, surah. Fihi suratun wala kalbun, gitu kira-kira ya. Kemudian pendapat yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, kata beliau, pendapat yang kedua mengatakan yang diharamkan itu adalah maksurun ala surah al-barizah wa suwar al-yadawiyah, ya. Jadi kata beliau, gambar yang diharamkan itu adalah gambar yang jelas yang dibuat oleh tangan manusia, gitu, ya. Nah, jadi yang dibuat berupa lukisan, ya, nanti apakah dia patung, ya, ataupun dia gambar yang jelas yang mungkin 3D atau ada bayangnya, artinya gambar itu jelas sekali, jelas seperti manusia dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu sama sekali, kata beliau. Ya. Nah, namun kalau dia berupa fotografi, maka itu tidak apa, kata beliau. Nah, dari sini hadirin sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan di kalangan para ulama antara yang mengharamkan dan yang memperbolehkan. Bahkan tadi rincinya kan kalau menurut pendapat Syekh Ali As-Sabuni ada 4, ya, antara yang mengharamkan, kemudian yang menghalalkan, membedakan antara yang lengkap dengan yang tidak lengkap, bagian yang digambar, atau dilihat pada apakah kita mengkultuskan atau tidak mengkultuskannya, gitu. Nah, di penghujung penyampaian saya pada siang hari ini, sebelum nanti moderator ya memberi kesempatan kepada hadirin Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian untuk bertanya terkait dengan tema ini, ada paling tidak 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ya, bahwa menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa seperti gambar manusia atau hewan hukumnya ada 2 pendapat. Nah, ya. Kalau yang tidak bernyawa, udah tahu ya, sepakat ulama boleh. Nah, sekarang kalau yang bernyawa ada 2 pendapat. Satu yang mengharamkan dan yang kedua membolehkan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, membuat patung makhluk bernyawa, manusia atau binatang, hukumnya haram secara mutlak dengan tingkat keharaman yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau dia berupa patung ya, berupa patung atau gambar yang ada bayangnya, 3 dimensi, ya. Itu diharamkan dengan tingkat keharaman yang berbeda-beda tadi ya. Jadi kalau dia disembah seperti disembah oleh orang Hindu, Nasrani atau lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, foto dan video hukum asalnya adalah boleh, ya, menurut mayoritas para ulama. Meskipun ada yang mengharamkan, tapi mayoritas itu memperbolehkan, gitu, ya. Kecuali kalau foto atau videonya ada unsur-unsur pornografi, ya, porno aksi, kemudian membuka aurat, gitu ya. Itu yang kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat adalah kartun dan animasi menurut Syekh Dr. Al-Qaradawi adalah boleh, ya. Namun bisa haram, kata beliau, kalau memang ada unsur-unsur keharaman tadi, gitu, ya. Nah, jadi ya tadi arti walaupun dia kartun gitu ya, walaupun dia animasi, digambar ataupun divideokan gitu, maka hukum asalnya boleh, tapi dia bisa menjadi haram kalau nanti ada mengumbar auratnya, ada adegan-adegan pornografinya dan lain sebagainya. Artinya secara umum boleh, namun bisa menjadi haram kalau memang ada aspek atau unsur-unsur yang diharamkan oleh agama, gitu, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan begitu maka penyampaian tentang gambar bolehkah, saya rasa selain kesimpulan tadi, Ayah Bunda sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menyimpulkan ya, kira-kira apa hukum gambar yang diproduksi oleh Sigma Daya Insani atau penerbit-penerbit yang ada di dunia pada hari ini, gitu, ya. Wallahu alam, tapi tetap ya Kang Andri, kita berikan kesempatan ya kepada para pemirsa, Ayah Bunda sekalian untuk bertanya terkait dengan tema ini. Saya persilakan kepada moderator untuk memberi kesempatan kepada hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Jelas dalil, informasi, terus kutipan-kutipan para masyayikh. Ada beberapa hal, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman-teman
SLC, Bunda sekalian. Dari Bunda Dian Fatmawati ini tadi udah, kalau ilustrasi, cerita gambar dongeng boleh, ini tadi Ustaz sudah jawab, ini boleh. Terus dari, ini nggak disebutkan namanya, bagaimana dengan augmented reality, Ustaz? Apakah termasuk diharamkan ataukah boleh? Ya, baik. Ya, tadi kita jelaskan ya kalau Bapak Ibu mengikuti kembali apa yang sudah kita jelaskan dari uraian para ulama ya, bahwa secara umum patung atau monumen ya yang diagungkan, yang dikultuskan, yang dimuliakan itu haram. Gitu. Itu haram. Gitu ya, tidak ada perbedaan. Namun ulama berbeda pendapat bagaimana kalau dia tidak dikultuskan, hanya dibuat saja gitu ya. Nah, ada pendapat yang mengharamkan, ada pendapat yang memperbolehkan kalau memang ada unsur edukasinya, ada unsur penjelasannya. Contoh misalnya ya di museum gitu ya. Kan ada museum misalnya museum Islami ya, tentang perang Badar, tentang perang Khandaq, itu kan kadang ada semacam gambar-gambar atau patung yang dibuat gitu ya. Ada yang kadang tidak lengkap, ada yang dibuat lengkap ininya atau mungkin sejarah dunia pada umumnya gitu ya. Jadi kata para ulama terkait dengan kalau ada unsur edukasinya, sebagian mengharamkan, tetap mengharamkan ya kalau dia berupa patung, ada bayang-bayang. Nah, sebagian mengatakan boleh kalau memang itu dalam rangka unsur edukasi. Termasuk pada kategori ini adalah patung yang dipakai di misalnya di laboratorium gitu ya, atau akademi misalnya keperawatan gitu ya, kedokteran, itu kan mereka perlu belajar anatomi manusia gitu. Itu banyak patung-patung kan. Kan nggak mungkin misalnya patungnya cuma kepala aja gitu ya, patungnya cuma tangan aja, itu bisa menakutkan gitu ya. Makanya dibuat lengkap gitu ya. Tapi bukan untuk dikultuskan, bukan untuk diagungkan. Saya yakin, coba ada nggak orang nyembah patung tuh di yang adanya takut ya. Yang adanya takut gitu. Jadi kalau ada unsur edukasinya, sebagian mengatakan diperbolehkan gitu ya. Nah, namun tentu dibatasi gitu ya. Jadi tidak boleh juga sembarangan, karena kita khawatir ini orang-orang yang lemah iman ya itu bisa menyalahgunakan gitu ya. Tapi insya Allah ya dalam di era yang seperti sekarang ya, di mana banyak guru, banyak ustadz, banyak para ulama yang selalu membersamai masyarakat gitu ya, sehingga unsur-unsur kesyirikan itu bisa kita minimalisir, karena memang tidak bisa kita pungkiri ya, ulama yang membolehkan mengatakan bahwa diharamkan itu bukan diharamkan secara mutlak, tapi ada ilatnya, ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah khawatir disembah, khawatir diagungkan, dikultuskan ya. Nah, kalau ilatnya atau sebabnya hilang, maka dia hilang. Kan ada kaidah yang dipakai oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu itu dia beredar bersama dengan ilat sebabnya. Ada ilatnya, ada hukumnya. Tidak ada ilatnya, tidak ada hukumnya. Persis seperti, bolehkah kita beli emas secara kredit? Nah, gitu ya. Ini Kang Andri saya berikan ilustrasi gitu ya. Nah, mengapa ada yang mengharamkan? Karena memang Nabi mengharamkan emas itu dibeli secara kredit. Mengapa? Karena dia adalah komoditi riba ya. Kalau ditukar dengan uang atau itu harus takobut, harus cash, nggak boleh kredit gitu. Namun ulama kontemporer mengatakan ilatnya pada hari ini sudah hilang, karena emas pada masa Nabi, ilat sebabnya diharamkan itu karena dia mata uang. Sementara emas pada hari ini apakah menjadi mata uang, Kak Andri? Ayah bunda sekalian? Sudah tidak. Dia sudah menjadi apa? Menjadi komoditi, menjadi barang yang diperjualbelikan. Maka perlakuannya sama seperti kita memperlakukan barang-barang jualan. Kalau beras bisa kredit, emas juga bisa kredit. Kalau motor bisa kredit, emas juga bisa kredit, karena dia sudah dianggap setara, sama-sama komoditi gitu ya. Tapi bagaimanapun tetap kita menghargai ada pendapat ulama yang memang bersiteguh gitu ya, mengatakan bahwa emas selama-lamanya, baik ada ilatnya ataupun tidak ada ilatnya, tetap haram ya. Namun tentu kepada mereka yang memilih pendapat yang pertama harus menghargai, mentolerir ya, karena itu perbedaan fikih yang diakui dalam agama kita, karena memiliki sandaran, memiliki dalil yang kuat gitu ya. Jadi tidak diungkapkan oleh orang-orang awam, maaf ya, yang tidak berilmu, tapi oleh para ulama ya, yang memang juga
memiliki otoritas keilmuan seperti ulama-ulama yang mengharamkan. Wallahu alam. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi memang augmented reality ada di produk kita di BPI, Ustaz. Itu ada gambar anak-anak sambil berwudu, dan tentu itu boleh karena itu untuk pendidikan saja. Betul, betul. Baik, selanjutnya ada dari Salwa Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa dari Boronkalis, Riau, mau tanya. Saya tinggal di rumah almarhum mertua. Almarhum saat ini sakit dan suka membuat gambar kuda dan elang di dinding rumah. Jika dilihat seperti hidup, bagaimana solusinya? Gambar tersebut sudah melekat di dinding. Kami hanya sudah mengecat jadi warna putih semua. Ya, baik ya hadirin sekalian, ini persis seperti apa yang ditanyakan kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi gitu ya. Jadi terkait dengan gambar-gambar yang dilukis di dinding atau digantung di dinding gitu ya. Jadi kata beliau, ya artinya tetap tadi ulama punya dua pendapat ya. Satu pendapat yang mengharamkan karena dia menggeneralisir mau disembah, dikultuskan, dimuliakan ataupun tidak itu diharamkan. Nah, pendapat yang kedua, ya kalau hanya sebagai hiasan saja gitu ya, sebagai menyegarkan suasana, kata beliau, selama dia tidak diagungkan dan tidak dimuliakan, maka pendapat yang kedua kata beliau itu lebih condong ke memperbolehkan gitu. Wallahu alam. Oke, baik, Ustaz. Ini hampir sama pertanyaannya, Ustaz, dan sudah beberapa dijawab tadi sama Ustaz. Ini tentang patung di museum tadi sudah juga. Terus Ustaz, bagaimana dengan mereka yang berpendapat bahwa menggambar makhluk hidup tidak boleh menggunakan mata? Artinya gambar itu tidak dibuat tanpa mata. Jadi tadi sudah Ustaz sebutkan, tidak seluruhnya berarti saja. Betul. Ya kan tadi ada perbedaan arti kan, ada yang jenis yang ketiga kata Syekh Ali As-Sobuni Syekh siapa yang pertama tadi saya katakan itu? Ya Syekh Ali As-Sobuni ya, beliau mengatakan di antara pendapat yang ketiga itu haram kalau dia lengkap gitu ya. Kemudian kalau tidak lengkap itu boleh. Nah, ini mungkin pendekatan kelompok ulama yang ketiga tadi gitu ya. Artinya kalau dia lengkap dari mulai kepala, rambut sampai ujung kaki itu haram. Tapi kalau kurang matanya, kurang tangannya, kurang kakinya, maka itu tidak diharamkan. Jadi memang ada kelompok yang ketiga, kata Syekh Ali As-Sobuni rahimahullah, yang membolehkan kalau dia tidak lengkap. Maka boleh aja kalau misalnya ada beberapa upaya ya di masyarakat, di antara guru-guru kita, oh boleh gambar, tapi jangan pakai mata, atau jangan, artinya biar dia tidak mirip banget seperti manusia, atau tidak seperti hewan yang sesungguhnya. Gitu. Wallahu a'lam. Oke, baik, Ustaz. Ini masih pertanyaan yang hampir sama. Malaikat tidak masuk. Ini tadi udah dijawab sama Ustaz. Betul. Ini Ustaz, bagaimana jika niatnya untuk berdakwah agar mudah diterima masyarakat umum dan tidak kaku, dari Bunda Ardini Bogor? Ya, itu yang kemudian menjadi poin dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa pada hari ini gambar-gambar yang tidak baik sudah banyak beredar di masyarakat gitu, ya. Jadi kita tidak bisa kemudian lari dari kenyataan itu gitu, kata beliau ya. Ini kalau misal kita yang harus memberikan pendampingan kepada anak-anak agar mereka paham agama, dan itu kadangkala perlu ada gambar bantu ya untuk menjelaskan sesuatu, itu kita sibuk mengharamkan gambar, sementara ada gambar-gambar yang haram, gambar-gambar yang pornografi, porno aksi, kita rela membiarkan anak-anak kita melihat gambar-gambar itu, sementara kata beliau kita sibuk mengharamkan gambar-gambar yang sebenarnya tujuannya untuk kebaikan gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian, makanya para ulama itu ketika menimbang hukum itu dia tidak membaca semata-mata nas atau teks secara normatif ya. Tetapi juga kemudian bagaimana melihat kemaslahatan, kondisi dan situasinya gitu ya. Karena memang para ulama lah yang menjadi pewaris Nabi. Kan bukankah Rasul yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya?
ulama itu pewaris Nabi gitu ya. Karena kita tidak sezaman dengan Nabi ya, Masya Allah gitu ya, jauh sekali antara kita dengan beliau, terlebih lagi ilmunya, maka kita butuh ya penjelasan dan pendampingan dari para ulama. Dan tadi kita udah jelaskan ya bahwa memang ada yang mengharamkan, namun kita juga melihat ada yang menghalalkan, dan yang menghalalkan ini memang tadi dalam rangka mengedukasi, memperbanyak konten-konten positif untuk anak-anak ya. Jadi termasuk kata beliau itu para apa namanya sinematografi gitu ya, atau sinematografer itu perlu terlibat kata beliau, perlu diperbanyak dari kalangan muslim. Jangan sampai anak-anak kita kemudian itu dibanjiri oleh tontonan-tontonan yang tidak baik gitu. Nah ini ya para sinemais muslim ya, jadi kita ajak untuk bersama-sama memikirkan, menghadirkan konten-konten kartun ya, gambar-gambar yang memang yang dibenarkan dalam rangka edukasi dan pendidikan. Wallahu a'lam. Ya, baik, Ustaz. Selanjutnya ini masih pertanyaan sama dan tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Terkait poster makhluk hidup yang ditempel nih tentunya boleh karena itu untuk pembelajaran. Terus dari kalau gambar boneka atau bentuk binatang, kucing, kelinci boleh. Dan bagaimana dengan foto manusia yang banyak sekarang? Ya, tadi kan intinya kan kata ulama, kalau untuk anak-anak mau patung, mau gambar boleh. Kalau untuk anak-anak. Ya, kalau untuk anak-anak mau patung, mau gambar diperbolehkan, gitu ya. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kemudian dia bukan untuk anak-anak, gitu ya. Artinya seperti patung-patung tadi yang dibuat gitu ya. Nah, terlebih dengan unsur pengkultusan atau pengagungan. Nah, itu terkait dengan untuk ya berupa mainan ya. Nah, adapun kemudian gambar-gambar foto-foto ya, sama tadi kita jelaskan seperti kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, secara umum tentang fotografi itu ulama ada dua pendapat. Satu, mengharamkan, mau dia fotografi, mau dia dilukis, mau dia ada 3 dimensi, mau dia ada di gambar aja, pokoknya haram. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, kata beliau yang membolehkan selama dia bukan patung atau tidak ada bayangnya. Dan beliau memilih membolehkan fotografi, karena fotografi itu bukan surah yang diharamkan oleh Rasul ya, kan tadi mengatakan surah yang Nabi maksud adalah surah yang dilukis langsung oleh tangan tanpa bantuan teknologi atau alat gitu ya. Kan kalau fotografi itu kan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah dan para ulama yang memperbolehkan foto karena dia sebenarnya bukan gambar yang dibuat tapi gambar yang ditangkap gitu ya. Jadi gambar yang ditangkap dipindahkan menggunakan teknologi, maka dia boleh gitu ya. Maka sebagian mengatakan boleh kita memfoto, boleh menyimpannya, boleh memajangnya ya. Selama foto itu tidak mengumbar aurat gitu ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak menonjolkan kemewahan, kekayaan gitu ya, karena bisa menimbulkan hasad gitu ya. Nah, adapun kemudian misalnya kita sering dengar cerita gitu, ada yang kerasukan gitu ya, kemudian nanti jinnya cerita ngumpet di mata si fulan, ngumpet di telinga si fulan gitu ya. Ya itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan ya, karena hadirin sekalian, jin itu kalau dia ngomong 1.000 yang dia omongin itu bisa 99,99% itu bohong. Itu bohong itu. Jadi hanya 1% kecil itu yang ada peluang benarnya gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan omongan jin, ya omongan orang-orang yang kerasukan itu sebagai dalil mengharamkannya foto gitu ya. Jadi kalau ingin mengharamkan foto jangan pakai dalil jin gitu ya. Pakai aja dalil tadi, dalil Bukhari ya, dalil Muslim itu jelas gitu ya. Karena dia langsung menggeneralisir gitu ya. Nah, namun kalau terkait gambar maka tadi artinya memang ada ulama yang berbeda pendapat. Jadi silakan ya. Jadi mau kita fotografi disimpan dalam album gitu ya, atau mau ditempel di rumah ya silakan selama dalam batas-batas yang wajar. Ya, saya lihat ya menurut penjelasan para ulama yang tadi kita sebutkan, mereka memperbolehkan selama hal itu dibuat secara wajar gitu ya. Dan jangan sampai juga kemudian kita terlalu banyak pamer gitu ya, karena boleh jadi bukan dosa fotonya tapi dosa niatnya gitu ya. Pamer apalagi misalnya pamer kekayaan gitu ya, pamer mobil baru ya, rumah baru ya, yang boleh jadi kan nanti ada orang yang maaf kekurangan, orang yang miskin, lihat dan lain sebagainya. Nah ini tentu tidak baik ya dalam rangka memperkuat barisan umat Islam. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Ini ada yang bertanya di chat. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan beberapa kali oleh Ustaz. Cuman mungkin ini ingin memastikan Ustaz bahwa teman-teman yang berada di garis depan penjualan ataupun yang memang dia langsung menawarkan bertemu dengan masyarakat memastikan bahwa ini dibolehkan Ustaz, mubah itu. Ya. Ini Baik. sama Ustaz. Ya, baik hadirin sekalian. Saya mungkin Kang Andri ingin tegaskan ya terkait dengan yang tadi ya. Jadi mau potong BRB, mau potong beruang, mau potong apapun selama untuk mainan anak-anak, mayoritas ulama memperbolehkan gitu ya. Termasuk ulama-ulama yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi ini biar tidak ragu-ragu ya. Jadi kalau ada yang mengharamkan ya silakan, kita tidak perlu memaksa menjual atau menawarkan kepada beliau ya, kita tinggal mencari ya kemudian yang memang memiliki pandangan yang sama gitu. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah jelas apa yang telah disampaikan. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengar banyak ilmu hari ini. Kemarin kita banyak belajar tentang wakaf, terus sekarang tentang gambar, dan insya Allah ke depan juga kita akan membahas tentang arisan SDI apakah sesuai dengan syariat. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ardiansyah sudah bergabung bersama kami. Ada beberapa hal yang ingin kami informasikan bahwa hari ini kita juga masih ada 2 hari lagi ada promo berikan kado Ramadan yang spesial untuk ayah putri bunda sekalian. Jadikan produk-produk bermutu SDI sebagai bekal pembelajaran keluarga di rumah, karena SDI mewujudkan Ramadan spesial melalui program promo SDI menghangatkan Ramadan ayah bunda sekalian. Ada 2 hari lagi promonya senilai 40%. Terakhir Ustaz, alhamdulillah jazakallah khairan katsiran atas semua ilmu yang telah hari ini disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan Ustaz hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami atas nama SDI memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Kang Andri, mohon pamit semuanya ayah bunda.